tadi ada Pak Direktur dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sekali diskusi yang mungkin ini hanya sekedar untuk membedakan antara kiai dan habib bahwa mohon maaf betul-betul aku bukan berarti tidak menghormati para kiai dan para santri. Yang kedua, kami aturkan terima kasih khususnya kepada pengasuh pesantren Al-Muntas. Pada siang hari ini kami diminta untuk berbicara terkait dengan peran pemerintah terhadap pondok pesantren dan juga dengan bantuan BUP yang nanti insya Allah urusan BUP nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Naim karena beliau itu satu tokoh, beliau itu adalah bosnya BUP. Jadi kalau sudah urusan pesantren beliau itu luar biasa. Untuk tengah mengi dari berpagi mau itu kalau saya perintahkan terkait pesantren kami langsung dipanggil lagi. Itu Pak Naim, itu luar biasa perjuangan untuk pesantren yang mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pesantren memang merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Itu yang kita tahu dan dilihat dari segi historisnya. Memang pesantren ini sudah luar biasa kontribusinya terkait dengan keberadaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu saya kira tidak berlebihan kalau pesantren yang telah memiliki nilai historis di dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini terus dikembangkan kualitasnya dan didorong oleh pemerintah agar kiprah pesantren di dalam pembinaan umat bisa terus berkembang lebih baik. Jadi memang pesantren yang sudah berjalan panjang dari sejak zaman kolonial sampai pada zaman Habib Rizik sekarang ini, pesantren betul-betul menunjukkan eksistensinya khususnya di dalam pembinaan sumber daya manusia, penyiaran agama Islam. Oleh karena itu tidak hanya cukup saya kira pesantren ini dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan juga para pengelola pondok pesantren, sekalipun di dalam sebuah narasi itu dikatakan bahwa sedikitnya ada 3 unsur utama penopang eksistensi pesantren ya. Yang ada di pesantren itu paling tidak ada 3. Pertama adalah para kiai, ya, para pendiri pondok pesantren, kemudian para santri berikut kurikulumnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana untuk ibadah dan untuk pendidikan. Paling tidak harus ada itu yang ada pesantren itu, tetapi ke depan tentunya juga tidak hanya cukup 3 ini untuk mengembangkan pondok pesantren ke depan. Nah, oleh karena itu setidaknya ada 3 peran pokok pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kemajuan pondok pesantren. Yang pertama, ini kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi. Kenapa harus regulasi? Kenapa harus aturan? Kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka segala sesuatu ya harus diatur. Harus diatur oleh pemerintah agar tidak bertentangan dengan haluan negara. Jadi kita ini adalah negara demokrasi, negara yang punya pimpinan, jadi segala sesuatu harus diatur. Terkait dengan regulasi pondok pesantren, ini paling tidak ada 2 regulasi, paling tidak yang kami ambil yang agak besar-besar saja. Yang pertama itu adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan. Karena apa? Ini termasuk juga harus diketahui oleh pesantren. Karena pesantren-pesantren itu mempunyai lembaga-lembaga pendidikan formal. Maksud saya kami lembaga pendidikan formal itu ya ada madrasah, ada sekolah, itu lembaga pendidikan formal. Sebab nanti ada lembaga-lembaga pendidikan formal yang dimiliki oleh pesantren dan diakui keberadaannya. Nah, jadi lembaga formal itu tidak hanya madrasah, tidak hanya sekolah, tidak hanya perguruan tinggi, tetapi ada lembaga-lembaga formal yang dimiliki oleh pondok pesantren dan mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Karena memang persyaratannya itu ya harus pondok pesantren yang memilikan. Nanti kita sampaikan sedikit-sedikit dan akan diulas lebih panjang oleh Pak Naim. Kemudian yang kedua, regulasi yang kedua yang sempat menjadi heboh bagi kita semuanya sekaligus bersyukur, yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yaitu Undang-Undang tentang pesantren
undang-undang ini lebih rinci mengatur tentang keberadaan pesantren dari sisi asas, tujuan, fungsi, pendirian dan penyelenggaraan dan lain-lain. Ini terkait khusus untuk mengatur pondok pesantren. Selanjutnya, kenapa harus regulasi? Agar bisa mendukung program pemerintah dengan baik, terarah, khususnya di dalam hal penyelenggaraan pendidikan, karena pesantren mempunyai beberapa fungsi. Ini kita paham, kita maklumi bersama. Paling tidak pesantren ini ada 3 fungsi, ya karena memang pesantren, gitu kan. Jadi semuanya 3 gitu. Pesan itu ya pesan, tren itu ya tren, gitu kan. Jadi dari kata tri katanya, maka di dalamnya belajar agama disebut santri. San itu pesantri itu 3. Jadi para santri di pesantren ini pagi, siang, sore terus digembleng 3 hal sebagai pokok ajaran agama Islam, yaitu ibadah akidah, ibadah syariah, dan akhlakul karimah. Ini dimiliki oleh semua santri. Fungsi pesantren meliputi 1 adalah fungsi pendidikan, kemudian yang kedua fungsi dakwah, yang ketiga fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya regulasi ataupun undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, diharapkan penyelenggaraan pendidikan di pesantren ini bisa berjalan dengan baik, searah dengan program pemerintah, sehingga bisa saling mendukung terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Ini yang terpenting. Oleh karena itu kita bersyukur betul pesantren sekarang ini sudah mempunyai undang-undang tersendiri. Kalau toh kemudian saat ini keberlakuannya undang-undang tersebut belum maksimal, karena memang kita menunggu aturan-aturan yang lain seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi nanti bisa kita gambarkan sedikit terkait dengan terbitnya undang-undang itu seperti apa nanti proses pesantren ke depan ini yang kita harapkan. Kemudian pesantren diselenggarakan ini mempunyai tujuan. Di saat ini di daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya yang secara formal sudah masuk EMIS, nanti disebut oleh Pak RMI, Ketua RMI, yang masuk EMIS setidaknya itu ada sekitar 300 ya RMI. Tapi yang pondok pesantren seluruh daerah Istimewa Yogyakarta itu setidaknya 320-an pondok pesantren yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Tetapi kalau berikut dengan yang baru MBU ataupun yang belum terdaftar itu ada ya sekitar 360 lah pondok pesantren. Jadi dari 5 kabupaten di kota ini ternyata perkembangan pondok pesantren luar biasa. Apalagi setelah adanya informasi terkait dengan Filipin dan sebagainya. Jadi banyak pondok-pondok pesantren ke depan yang akan siap untuk mendaftarkan diri sebagai pondok pesantren untuk sama-sama membina umat. Tujuan pondok pesantren 1, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya, dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat. Ini tujuan pesantren. Yang kedua, bentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, warga negara, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian tugas pemerintah yang kedua, tapi kalau tadi yang pertama adalah membuat regulasi, kemudian yang kedua membantu pendanaan pesantren. Ini pemerintah, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk mendorong pesantren dengan adanya bantuan pendanaan. Di dalam pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Pesantren, nanti bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Ini ada pasal dan ayat yang luar biasa sesungguhnya untuk pesantren harapan ke depan. Pemerintah pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang pemerintah pusat. Jadi dengan adanya ini mestinya ini setiap tahun pemerintah berkewajiban untuk untuk menganggarkan anggaran yang dikhususkan untuk mendorong pondok pesantren. Oleh karena itu diharapkan pesantren betul-betul di dalam hal mengelola pondok pesantren ini. Kemudian yang ayat 3
pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ke depan menurut undang-undang ini mestinya yang mendorong mendukung pendanaan pesantren tidak hanya pemerintah pusat, tetapi